Ada pepatah mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, ini relevan kita mengaca pada di zaman Renaissance. Renaissance itu adalah zaman baru di abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan itu pun pertentangan dan gejolak juga. Kenapa demikian? Karena ini penting bagi kita dan juga mempengaruhi pola pikir kita bagaimana peradaban manusia itu secara individu, secara sifat, akhlak, bahkan pola pikir, pengetahuan itu mempengaruhi setelah zaman Renaissance itu sendiri. Nah, Renaissance itu bangkit ketika di akhir abad pertengahan. Re itu artinya kembali. Nedre itu artinya bangun, artinya bangun kembali. Nah, di zaman Renaissance ini ada beberapa gejolak-gejolak yang juga menjadi pandangan hidup manusia Eropa kala itu. Kenapa demikian? Karena Eropa itu cenderung percaya dengan tahayul. Kenapa demikian? Pada akhirnya ketika manusia itu sadar ada kelompok yang berusaha memberontak terhadap keputusan sepihak dari kerajaan, negara, gereja sekalipun, ada orang-orang yang berusaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap dogma yang diberikan dari gereja maupun kerajaan yang bersekongkol ini. Nah, pada akhirnya Renaissance ini menjadi acuan kita, menjadi acuan yang perlu kita ketahui. Pandangan hidup Renaissance itu meletakkan agama sebagai puncak segala-galanya, dan di masa ini juga puncak kejayaan manusia itu bangkit. Nah, perlu diketahui bahwa Renaissance itu bangkit berdasarkan kesadaran itu ya, dan juga menjadi pertentangan antara agama, karena agama itu sebagai pusat atas segala-galanya. Nah, pada akhirnya Renaissance mengagungkan kemampuan pribadi manusia, karena itu sifatnya individualistik dan keduniawian. Sejajar dengan pendewaan atas pribadi ini, maka minat terhadap avanturisme itu petualangan mendapat tempat yang wajar, karena tiap-tiap orang ini namanya selalu menjadi buah bibir kala itu. Dan ini terbukti di masa sekarang juga ada orang yang menginginkan namanya menjadi buah bibir dari masyarakat karena eksistensialisme itu sendiri. Yang perlu diketahui kawan-kawan, banyak kaum berjuis yang pada saat itu menaburi rumah mereka dengan lukis-lukisan yang bersejarah. Kenapa demikian? Karena lukisan itu menjadi validasi tersendiri kepada masyarakat sekitar bahwa dia mampu memberi karya seni dari seniman yang terkenal. Nah, ini membuktikan bahwa adanya semacam niatan untuk diagungkan ya, namanya itu semakin eksis, semakin masyhur. Bahkan mereka memelihara atau membantu beberapa ahli seni agar ahli tersebut turut pula menaikkan derajat mereka. Jadi ini berkaitan ya. Nyatanya pandangan hidup seperti itu tidak sesuai dengan pandangan hidup abad pertengahan.
Nah, pada abad pertengahan yang dipentingkan bukan pribadi manusia, melainkan pengabdian terhadap gereja dan kerajaan. Pada akhirnya terbatas dengan yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang mementingkan agama. Manusia itu ada karena Tuhan, diciptakan Tuhan, dan kita hanya bisa untuk mengabdi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, perhatian manusia harus ditujukan pada diri kemudian. Memento mori, ingat akan mati, carpe diem, petiklah hari dan bersenang-senanglah di dunia. Pada abad Renaissance ini juga manusia itu disadarkan dengan adanya objek dan subjek. Manusia itu sebagai objek dan alam sebagai subjek penyelidikan utama. Ini juga mempengaruhi standar kehidupan manusia kala itu, sehingga pada akhirnya mengesampingkan akhlak, bahkan sampai mengesampingkan keduniawian, kemanusiaan. Karena di zaman Renaissance adalah manusia mengenal dirinya sendiri, sebagaimana kata Jakob Bakkerdax itu mengatakan di dalam bukunya Renaissance in Italian, rasio manusia menjadi subjek utama dan semua di luar dari itu menjadi objek penyelidikan. Manusia itu standar pengamatannya, rasionya sebagai subjek utama, dan di luar daripada itu sebagai objek penyelidikannya. Artinya adalah objek yang tidak dapat dibahas dengan ilmu agama semata, melainkan ilmu-ilmu lain yang didukung dengan pengetahuan itu sendiri, mempunyai fungsi terhadap pelengkap, mempunyai kedudukan tersendiri. Seperti yang kita ketahui di dalam ilmu sains dan teknologi, kedudukannya sebagai objek penyelidikannya itu ilmu alam, ilmu tentang hutan, tumbuhan, hewan, dan juga semesta yang mengelilingi, astronomi. Nah, begitu pula dengan ilmu eksak seperti ilmu pasti dan ilmu alam. Ya, faktor kedua yang mengakibatkan pemisahan ilmu ini dari induknya yang semula ialah timbulnya golongan humanis, sehingga ilmu pengetahuan itu bukan menjadi monopoli para pendeta lagi sebagaimana pada zaman abad pertengahan dahulu. Jadi monopoli manusia di kala itu ketika melihat suatu pemahaman yang eksak, yang sifatnya abstrak, itu senantiasa dikesampingkan karena dianggap mendahului pemahaman dari tokoh tertentu. Nah, apakah Renaissance itu? Renaissance itu artinya bukan suatu kejadian, melainkan suatu hal yang kompleks di masa itu, semacam kejadian yang unsur-unsurnya dari antaranya adalah pandangan hidup masyarakat Renaissance. Sebagaimana yang kita ketahui, itulah Renaissance, pandangan hidup manusia di abad pertengahan. Nah, pada akhirnya Renaissance itu sendiri, manusia yang masuk di masa itu berusaha untuk mengelompokkan dirinya sebagai subjek vital. Nah, alam itu dianggap suatu objek penyelidikan. Pada akhirnya di sini dapat disimpulkan bahwa ada individualisme, ada sifat yang kerakusan. Alam dan individu ini terpisah. Manusia berusaha menguasai alam,
dan hukum. Manusia itu berusaha untuk dapat mengambil alih, mengeksploitasi alam. Hukum-hukumnya, agama pun menjadi objek penyelidikan di dalam itu. Pada dasar pandangan tersebut timbullah pengertian baru atas norma agama dan masyarakat. Di samping itu, pandangan yang individualistis ini menumbuhkan cabang-cabang ilmu pengetahuan baru, kawan-kawan. Nah, cabang-cabang pengetahuan baru ini sendiri meningkatkan perhatian terhadap hasil kesenian. Pandangan ini mencoba mencari pegangannya kepada peradaban Yunani dan Romawi, sehingga kebudayaan lama ini seakan-akan lahir kembali karena ini pandangan baru yang dinamakan dengan Renaissance. Walaupun manusia Renaissance dalam usaha menciptakan pandangan hidup baru berhasil, namun pandangan baru belum dapat mereka wujudkan. Akhirnya ini refleksi kita bersama. Keadaan demikian bukanlah meliputi kaum berjulis saja, melainkan juga kalangan pendeta. Kenyataannya ini dapat kita baca dalam De Merecon, karya Boccaccio, seorang penulis kenamaan. Tapi tidak dapat disangkal bahwa pandangan hidup baru ini ada segi baiknya yang mendorong ke arah kemajuan bagi peradaban baru ini untuk menjalani lebih dalam Renaissance dengan pengaruh yang ditimbulkannya sampai masa sekarang. Jadi di dalam abad pertengahan, zaman baru yang terbentuk di akhir abad itu, Renaissance ini berusaha untuk membuka pandangan pola pikir masyarakat karena hadirnya tokoh-tokoh yang begitu kritis terhadap kerajaan, terhadap gereja, terhadap pendeta-pendeta di kala itu, yang dimana mereka berusaha memisahkan kedua objek vital antara manusia dan alam. Dan seharusnya memang kalau yang menurut budaya timur, manusia dan alam itu seperti sebagaimana yang kita ketahui hidup berdampingan, namun di masa Renaissance tidak mengenal alam sebagai objek penyelidikan. Demikian.